Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cebice Mirsa Paul TV di mana wae berado. Apa kabar? Pagi hari ini balik lagi bersama kita di Halo Palembang. Tentunya masih dari Studio Paul TV. Memang punya kita di hari Kamis manis ini ya, 20 Juni 2024 pagi hari ini. Apalagi kesibukan Mang Cebice mungkin nih di rumah ini sudah banyak anak-anak yang libur sekolah nih, jadi mungkin masih banyak yang juga santai-santai, emek-emek cak biasa mungkin lagi bemasak-masak di dapur. Nah, ataupun sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di tempat gawean, yang lagi juga nyetel Pal TV. Ini kami menyapa dari Studio Duo. Tetap semangat dengan gawean-gawean masing-masing dan terus pantengi Halo Palembang selama kurang lebih 60 menit ke depan. Karena tiap sesinya ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk seluruh pemirsa Pal TV. Dan hari ini masih dengan Hagai KIND. Aku Risha Monika. Nah, tentunya di hari ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh pemuda inspiratif di Kota Palembang. Ya, yang tentunya sebentar lagi akan mewakili Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kami siapa nih Cah Hagai dan temanya apa nih hari ini? Jadi tema hari ini seperti yang Mang Cebice Jinggo ini ya. Ini Risha sudah pakai bajunya, setelannya, outfitnya sporty banget ya. Dan karena memang narasumber kita hari ini kita temanya lari olahraga sederhana dengan manfaat yang luar biasa, dan telah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah level 1 IAF Certified World Athletics dan juga seorang Grand Finalist The New Element of the Year 2024. Langsung saja kita panggilkan, inilah M. Agung Wibowo SPD MPD. Apa kabar Agung? Pagi Agung. Alhamdulillah, baik-baik. Jadi junior nih? Junior ya? Iya. Insya Allah ya. Semoga dia bisa capai jauh lebih baik dari kemarin. Amin. Insya Allah. Sehat, Gung? Alhamdulillah baik, Hagai, Kak Risha. Wah, ini Auranya beda ya? jadi auranya apa? Auranya beda ya? Aura kasih. Jadi Agung ini, Risha dan juga Mang Cebice adalah pendiri dan personal fitness coach. Percaya bahwa inisiatif ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan Agung ini tadi seperti yang kita udah spill, yaitu meraih sertifikasi World Athletics dari International Amateur Athletic Federation atau IAAF, dan bergabung juga dengan PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sumsel 2017. Nah, ini adalah putra Palembang, sempat juga menjadi bujang Palembang ya, sempat ikut ya, dan juga pernah meraih juara ketiga dalam cabang olahraga lari sprint 100 meter putra di PON Sumatera 2015. Dan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 35 figur lentera pemuda lokal dari Bumi Sriwijaya pada tahun 2022. Nah, Gung, keren banget loh, banyak banget prestasinya. Banyak prestasinya ini. Ya. Ini nggak muat lagi nih pengalaman ini. Mungkin boleh diceritain dulu nih, Agung ini seperti apa sih yang orang banyak tuh, sosok seperti apa yang dikenal banyak orang? Kalau dikenal orang sih sebenarnya kata orang ramah ya, low profile kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuman kalau dalam diri itu sebenarnya kenapa punya komunitas, kenapa punya jasa pelatihan, kenapa nggak ngajar atau jadi dosen atau guru? Sebenarnya dalam diri itu kayak punya rasa apa ya, iba atau rasa pengen kayak ngebantu orang. Makanya jadi sama orang tadi kan ramah, low profile, terus gimana caranya memanfaatkan sifat itu tadi ke semua orang, akhirnya buat komunitas, buat jasa pelatihan kayak gitu aja sih orangnya. Sampai. Karena ini SPD MPD ya. Iya. Pendidikan ya. Iya, benar. Tapi nggak menjadi dosen ya. Nggak jadi dosen atau jadi guru. Lebih ngajarnya ke pelatih di olahraga ya. Sebelum cerita panjang nih, untuk memulai start awal di dunia olahraga ini kapan sih Agung? Kalau awal tuh semenjak kuliah, waktu masuk jurusan pendidikan olahraga tahun 2010. Jadi sampai 2024, 14 tahun ya sudah. Jadi awalnya karena jadi atlet, terus pensiun di 2018 karena gak lulus PON di Bandung waktu itu. Jadi akhirnya kayaknya udah cukup sampai sini, soalnya mau fokus yang lain lagi kan. Soalnya kalau jadi atlet itu kan pertama harus fokus, terus jarang yang namanya kalau jadi atlet tuh apa ya namanya bisa fokus ke segala tempat gitu. Misalnya mau kerja, mau ini kan mau izin, mau aktivitas lain agak ribet. Soalnya kan fokusnya latihan pagi, siang, sore, malam sudah istirahat. Jadi benar-benar waktu tuh fokusnya untuk latihan. Makanya 2018 sudah
udah nggak lulus PON di Bandung, akhirnya stop dulu jadi atlet, itu aja sih. Jadi awalnya 2010. Dan bangun komunitas di sini. Nah, namanya apa tuh? Ampera. Oh ya, Ampera. Ceritain dong. Nah, Ampera. itu waktu itu bangun Ampera itu sebenarnya kan sempat ngajar dulu tuh di SMA, sama sempat jadi dosen lepas di salah satu universitas di Kota Palembang. Yang namanya dosen honor atau guru honor tuh kan kita udah tau lah gajinya itu nggak seberapa kan. Nah, berbekal pengalaman itu akhirnya kayak muncul pengen buka usaha apa ya yang benar-benar kita banget, yang nunjukin kita banget. Akhirnya terpikir buka jasa kepelatihan. Ya, jasa kepelatihan itu aku contoh ada di daerah Jawa tuh namanya Gantar Velocity tuh. Nah, jadi aku di Palembang pada saat 2017 itu belum ada sama sekali Kak jasa pelatihan di Kota Palembang. Paling untuk di fitness itu udah ada personal coach kayak gitu kan, PT-PT. Nah, tapi kalau untuk personal coach yang melatih secara pribadi, pelatih fisik, terus lebih ke private, terus per cabur ada masing-masing kayak gitu. Nah, itu belum ada, makanya aku nekat pengen buka jasa pelatihan, pengen buka lapangan pekerjaan untuk teman-teman guru atau teman-teman pelatih. Karena yang kita tahu tadi, gaji guru sama gaji dosen itu kan benar-benar kecil. Makanya tadi akhirnya sampai saat ini dari 2016 buka jasa pelatihan, alhamdulillah bisa membantu teman-teman guru sama teman-teman pelatih untuk mencari pekerjaan dengan cara tadi melatih anak-anak, melatih atlet. Akhirnya kan karena itu pelatihnya secara private dan alhamdulillah bisa mencukupi keuangan mereka lah ya gitu. Dan di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing. Luar biasa ya. Jadi memang ini menginspirasi sekali, khususnya untuk orang-orang memiliki hidup yang lebih sehat lagi nih ya. Nah, yang bikin penasaran ini sertifikasi ini apa nih, Gung? Mungkin boleh di-spill terkait IAF tadi ya? Iya, sebenarnya kalau kita pengen jadi guru, otomatis kan kita harus kuliah S1 dulu kan, atau mau jadi dosen harus S2, terus mau jadi guru sekarang ada namanya profesi. Nah, kalau dalam melatih itu Kak Risha, Kak Agai, ada yang namanya sertifikat melatih. Nah, itu tuh sertifikat dari atletiknya langsung Kak. Jadi kemarin dipercaya untuk pelatih-pelatih muda untuk dikirim untuk dapat sertifikat itu. Kemarin alhamdulillah dapat sertifikat itu di Purwokerto, dilatih selama kurang lebih sekitar 2-3 minggu Kak. Jadi ada lulus, ada sama tidak lulusnya Kak. Kalau lulus lanjut ke level 2. Dan alhamdulillah sebenarnya aku tuh udah level 2, tapi level 2-nya nasional. Kalau internasional belum rezekinya Kak. Jadi itu tuh kayak sertifikat dalam melatih. Jadi kan orang kan lebih trust sama kita kan kalau kita punya sertifikat melatih kan. Gak mungkin seorang itu kayak ngelatih modal pengalaman aja. Meskipun melatih modal pengalaman aja ya bagus-bagus aja, tapi pengalaman ada, sertifikat ada, ya orang bakal lebih percaya sama kita. Itu sih Kak. Oh, kayak lisensi pelatihan lah ya. Ya benar, lisensi pelatihan. Dan orang pasti lebih percaya dan juga ini mungkin lebih science based juga ya. Iya. Maksudnya kalau kita tersertifikasi apalagi dengan proses 2-3 minggu. Iya, nah, yang menarik sekarang kan olahraga lari ini lebih banyak digandrungi nih sekarang. Iya. Lagi benar-benar ngetren, banyak orang udah mulai lari. Dari skill, dari fashion ya. Kayak sekarang di berbagai tempat kayak di PTC, di mana-mana itu udah mulai semakin ramai orang makin lari nih. Kira-kira menurut Agung sendiri apa yang menyebabkan itu? Apakah orang udah mulai sadar mengenai hidup sehat dan emang lari sebermanfaat itu kah? Pertama mungkin orang udah sadar untuk hidup lebih sehat kan, apalagi semenjak zaman COVID kemarin. Terus kedua, pertama olahraga lari itu olahraga yang paling murah katanya, olahraga paling murah. Ternyata makin kesini ya kebanyakan orang-orang itu kayak terintimidasi oleh teman-teman pelari. Wah, orang ini pakai outfit ini, orang ini pakai sepatu flat carbon, orang ini pakai headset dan sejenisnya. Akhirnya tujuan dari lari itu jadi hilang kan. Nah, makanya harus sebenarnya lari itu ya tadi tujuannya untuk sehat, itu aja sih sebenarnya. Gengsinya yang mahal ya? Gengsinya yang mahal, bener. Padahal olahraga yang murah tapi gengsinya yang mahal. Itu sih sebenarnya. Ya kalau lagi bener-bener lagi musim sih, soalnya komunitas di Palembang aja udah banyak banget Kak. Ada Palembang Runners, Mesir Runners, Ampera Runners. Dulu zaman aku diriin komunitas aku pada 2017-2018 itu Kak, cuma ada komunitas besar, ada 3 Kak. Jadi Palembang Runners, Mesir Runners, sama Ampera Runners. Dan fokusnya
kalau komunitas aku sendiri fokusnya latihan cuma seminggu sekali. Seminggu sekali itu latihannya untuk memperbaiki teknik-teknik lari, karena kebanyakan di komunitas sebelah itu kebanyakan yang kayak cuman lari, foto, foto, fun aja gitu fun ya. kan. Nah, komunitas aku lebih ngedukasi, oh gini cara lari yang benar. Terus setelah mereka belajar di komunitas aku, silakan berkreasi di luar, ajarin teman-teman kalau teknik yang lain, kalau teknik yang benar itu seperti ini, seperti itu. Itu sih Kak kalau komunitas aku. Jadi memang manfaat lari itu menurut Agung sendiri memang besar banget Kak. Gitu iya, pertama ya untuk kesehatan udah pasti, udah badan sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, terus secara nggak langsung mental kita juga jadi lebih sehat, karena kayak aku pribadi misalnya lagi sedih nih Kak, nggak galau langsung bawa lari kayak dada plong, tapi tetap harus diselesaikan masalahnya. Nggak dari kenyataannya. Iya, jangan lari dari kenyataan. Kemarin orang lagi galau lari dia langsung lari ke kenyataan, masalah nggak diselesaikan, lari tetap diselesaikan, tapi kayak lebih olahraga, kita lagi ada masalah lari terus nyelesain masalahnya kayak jadi lebih bijaksana sih, kayak lebih fresh kan pemikiran kayak gitu sih. Ada hormon endorfin situ ya. Iya. Nah, untuk Ampera sendiri sekarang masih aktif dan udah semakin banyak dong anggota? Alhamdulillah sebenarnya kalau dibilang semakin banyak, tapi semakin banyak ya semakin banyak yang keluar juga. Masalahnya komunitas aku tuh lebih fokus di anak-anak muda kan, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Sehabis mereka tamat SMA atau tamat kuliah, mereka tuh kan kayak kebanyakan yang ngejar cita-cita kan, Sibuk masing-masing. Iya, sibuk masing-masing. Makanya kayak aku tuh 1 tahun ganti orang lagi, 1 tahun ganti orang lagi. Sedangkan kalau komunitas yang sebelah itu kan sebenarnya kan kebanyakan mereka yang udah umur 25 tahun ke atas. Jadi tetap aktif di komunitas mereka. Jadi aku tuh kayak ganti, masuk, keluar. Alhamdulillah rame sih sebenarnya. Kalau dibilang mau sampai 500, sudah sampai 500 membernya, kurang lebih bahkan. Tapi makanya tadi ada yang keluar masuk kayak gitu terus sih. Aktivitasnya apa aja nih Gung kalau Ampera komunitas? Kalau aktivitas Ampera, sebenarnya kalau kayak kan Ampera itu kan jasa kepelatihan, terus kita punya produk-produk beberapa komunitas, ada komunitas badminton, ada komunitas lari. Salah satunya Kak Risa ikut komunitas tenis kita kan? Iya, aku bagian dari Ampera loh. Jadi tenis juga ada yang berbayar, ada yang komunitasnya juga Kak. Jadi ya banyak sih Kak kegiatan-kegiatan dari komunitas kita, kayak terakhir Ampera Tenis ngadain event tuh Wali Kota Tour, terus Ampera Badminton juga ngadain Ampera Open, terus banyak kegiatan-kegiatan pemudaan seperti kita nyelenggarain anniversary, malam keakraban, inaugurasi kayak gitu sih. Nah, kalau kalian penasaran silahkan cek saja Instagram Ampera. Silahkan join di Ampera. Apa tuh Ampera apa? Ampera_MPT. Ampera MPT. Sebenarnya namanya itu Ampera aja sih, Ampera aja. AMPT itu untuk ngingetin kalau ada kepanjangannya, Athletic Movement Performance Training itu sih. Jadi aku singkat, kebetulan kayaknya masih agak nyambung nih buat Ampera aja ya. Kebetulan waktu 2018 ikut Bujang Gadis Palembang kan. Menunjukin, orang Palembang banget. Palembang nih hari ini pokoknya ya. Nah, jadi memang itulah cerita awal dari Agung Wibowo ini, Mang Cebice Mirsa Pal TV, bahwa memang penggiat lari, emang hobi di olahraga dari kecil, dan juga sudah mendirikan komunitas Ampera yang ini sangat-sangat luar biasa. Sudah lebih dari 500 member, dan ini juga terbuka bagi seluruh pemirsa Pal TV yang juga mau join, bisa cek di Ampera MPT ya. Iya, betul. Instagramnya. Kita akan bahas di segmen kedua bahwa Agung ini akan menjadi perwakilan Sumatera Selatan di ajang Alumni of the Year 2024 yang akan dihelat di beberapa bulan ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV masih bersama kami di acara Halo Palembang ya. Tentunya masih bersama kami juga Agung yang sebentar lagi akan mewakili Sumatera Selatan di Elemen of the Year 2024 nih CH guys. Nah, kalau di segmen pertama tadi kita sudah mengenal sosok Agung ini yang merupakan pelatih
dari komunitas Ampera, lari, ada tenis di situ, ada badminton ya, dan ada apa lagi? Ada lari. Ya. Oke. Panjat tebing? Belum ada. Belum. Siapa tahu lagi ya. Nah, jadi memang dengan keseriusan dan juga hobinya di olahraga ini untuk menginspirasi orang hidup lebih sehat, ini juga membawa Agung pada ajang Grand Finalist The New Element of the Year 2024 nih. Nah, jadi dia ini adalah perwakilan dari Sumatera Selatan di ajang nasional nanti yang akan dihelat Grand Finalnya di bulan 8. Menurut Agung nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu apa yang buat Agung pengen join dan akhirnya terpilih menjadi finalis Element of the Year. Kalau aku pribadi ya Kak, jujur aku tuh orangnya nggak percaya diri Kak. Cuman kalau kita tetap berada di zona nyaman terus diri kita nggak mau kayak berkembang, tetap maunya jalan di tempat aja terus. Makanya mungkin lewat cara The New Element of the Year ini kayak tempat ajang pembelajaran aku, Kak Risha, Kak Agai, supaya lebih percaya diri, supaya kalau ngomong sama orang lebih luwes lagi, ya supaya lebih kenal banyak orang lagi. Jadinya nekat aja sih ikut elemen, terus nggak ada persiapan sama sekali sejujurnya, tapi pas daftar nekat masuk. Makanya kita langsung persiapin gas semuanya. Alhamdulillah Kak Agai, Kak Risha, aku tuh menang branding di media sosial sih. Kalau kebanyakan orang-orang kayak mencitrakan diri dia bagus, aku anak olahraga, aku tuh ya apa yang aku share di media sosial sebenarnya itulah aku apa adanya. Jadi waktu ketika ikut elemen, ya aku nggak ada ngerubah sedikit pun apa yang mau dirubah kayak gitu. Ikut daftar, dilihat media sosial kita kan, tes, ikuti rangkaian tes, alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah masuk ke 16 besar sekarang. Wow. Perjalanannya di awal mungkin boleh diceritain nih, tesnya seperti apa nih Gung dari awal? Kalau tes elemen itu pertama apa ya kemarin Kak Agai? Ini ya apa nih senior? Kita masukin kayak pendaftaran, resume kayak gitu, ngirim biodata dan sejenisnya ke pihak elemen. Terus nanti dikasih pengumuman kalau kita boleh mengikuti audisi. Alhamdulillah terpilih. Terus kebetulan karena aku di luar Jawa kan, dari Palembang, aku audisinya online. Waktu online itu alhamdulillah masuk semifinal. Setelah masuk semifinal, live Instagram, terus banyak aktif di kegiatan kepemudaan atau komunitas, terus terpilihlah masuk ke 16 besar, dan nanti di bulan Agustus malam finalnya Kak Raisya, Kak Agai. Gitu sih. Wow. Terus persiapannya apa nih yang untuk mengajar? Kalau untuk persiapan yang pasti mental ya udah pasti itu. Kemudian di badan ya Kak Agai, soalnya elemen itu mau nggak mau minimal badannya harus ideal lah. Dia nggak harus yang kayak berotot, perut six pack dan sejenisnya, nggak harus. Cuman yang penting tinggi sama berat badan harus ideal, itu aja sih. Selanjutnya tinggal mengasah public speaking aja sih. Harus banyak-banyak ngomong nih seperti sekarang Kak Agai. Gantiin posisi CH Agai coba. Kalau coach kan aman, udah biasa. Coach kan masih ngomong terus ya. Nah kalau Agung Dewe ini ekspektasi nggak? Maksudnya emang sesuai harapan, yakin udah bakal masuk final atau dari awal sebenarnya cuma iseng dong? Sebenarnya nggak bisa bilang iseng juga ya. Kalau aku tuh tipe yang kalau udah memutuskan ikut sesuatu, mau ini mau itu, pasti aku mempersiapkan itu sebaik mungkin. Tapi mempersiapkannya itu balik lagi yang tadi Kak, aku tuh nggak ada mempersiapkan apapun karena kayak udah ready aja kayak gitu loh. Dari segi badan, mungkin dari segi media sosial ya. Kayak aku kan di dunia pelatih sekarang, aku ngelatih anak orang nih. Mau jadi kuat, masa akunya yang nggak kuat kayak gitu. Terus aku mau ngedidik aku ngedukasi orang, Kak Agai jangan gendut-gendut ya. Terus aku sendiri, akunya yang gendut. Makanya tadi ya kayak ikut ini yang kayak lempeng aja, legowo aja kayak gitu. Tinggal dimatengin aja ya. Tinggal dimatengin aja, tinggal ini yang dicari apa sih? Oh ini cari kayak gini, tinggal kita ngebentuknya lagi, itu aja sih sebenarnya. Percaya dirinya harus makin meningkat Nah, juga. lebih meningkat itu udah Itu pasti. yang penting. Luar
biasa ya. Jadi memang sesuai ya dengan ajang yang diikuti, dengan apa yang sudah dijalani oleh Agung Dewe ini ya. Iya bener Kak Agai, kayak gini aja Kak Agai, aku ikut Bujang Gadis Palembang Kak Resha 3 kali Kak. Oh iya? Iya 3 kali, yang ketiga baru lulus. Sedangkan Berarti dari 2016? Enggak, 2011, 2010 sama 2011 waktu ikut. SMA sama tamat SMA waktu kuliah semester 1. Sedangkan ikut elemen ini cukup sekali alhamdulillah. Kayak makanya benar-benar ngerasa bersyukur banget. Ya memang gara-gara proses dari 2010 kan kita kan belajar, Betul. memperbaiki diri terus, akhirnya bisa sampai Ke tahap ini. ya kata orang nggak persiapan, sebenarnya persiapan aku ya butuh 14 tahun ya. Kak, Betul. untuk di posisi saat ini. Ya, makanya tadi ya jangan mencitrakan diri kita baik, tapi ya kita ngecitrain diri kita tuh ya memang benar-benar itu Agung kayak gitu sih. Betul, karena sebenarnya secara nggak sadar Agung ini stay ready. Jadi Wah, iya, benar. dia selama hidupnya dia stay ready, ketika ada momennya, ada chance-nya udah siap ya Iya, kan. betul. Karena luck itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Betul, percaya itu aku. Super Ada misalnya strong. ada chance tapi kita nggak ready siap juga, ya? sama aja. Lewat dong. Lewat. Ya, betul, Lewat. betul, luar biasa. Nah, ini kabarnya Agung ini pernah meraih juara ketiga dalam cabang olahraga lari sprint 100 meter di PON Sumatera 2015. Oh iya. Juara 3 tuh. Iya juara 3 alhamdulillah. Berapa detik tuh lewatannya? Itu kalau nggak salah untuk limit PON 10.70 Kak Agai Kak Risha. Sedangkan aku juara 3 itu 10.73. Ponnya 10.70, kurang 0,3 lagi Kak Agai, makanya Maksudnya habis itu ya nggak gimana lulus. tuh, maaf, 10.70? 10 detik ya? Iya, Oh, 10 detik. 100 meter. Makanya tadi semenjak nggak lulus PON di Jabar, udah stop lah, udah harus cari yang baru lagi itu sih. Jadi alhamdulillah itu latihan aktif selama 5 tahun, dapat juara 3 sewilayah Sumatera Kak. Iya. Jadi ada tingkatan tuh ada Porkot, Poprov, Porwil, baru ke PON gitu. Udah juara tapi nggak masuk ke PON. Sebenarnya agak nyesek ya. Kalau basket Kak guys, kemungkinan juara 1, 2, 3 masuk semua kan biasanya 1-2 kan? biasanya. 1-2 ya biasanya. Iya, 1-2. Kalau Porwilnya ya. Kalau Porwilnya. Iya, Porwil untuk ke PON ya kan, seleksi ya. Kayaknya 1-2 kalau nggak salah. Oke, jadi KC 0,03 ya sebenarnya Iya, ya. makanya KC-nya ya. nyeseknya di situ Kak guys. Oh, tapi itu yang membuat retired nih. Jadi atlet. memutuskan jadi Jadi atlet iya benar, cuman tetap yang kayak ngejaga kebugaran. Makanya tadi seperti Kak Agai bilang tadi, kalau kita siap, misalnya di depan ada apa, misalnya ada lomba apa, Tinggal ya turun. kita kayak siap, kayaknya bisa nih turun, Tinggal digas ya. tinggal digas aja kayak gitu sih. Betul. Nah, kalau persiapannya seperti apa tuh kalau untuk ikutin lomba ataupun sprint menuju PON tadi nih? Iya. Sebenarnya panjang ya Kak, nggak bisa yang latihan sehari, latihan kebut semalam tuh nggak bisa, sebenarnya butuh waktu Kak. Bahkan aku aja butuh waktu 5 tahun dari 2010 latihan untuk menuju ke 10.73. Padahal hari pertama aku itu Kak Agai, Kak Risa dapat waktu 12 detik dulu pertama kali tahun 2010. Berarti kan naik 2 detik itu aja butuh 5 tahun. Gimana kalau yang latihannya sistem kebut semalam ya. Cuman ada orang-orang yang terlahir dengan kayak bakat alami kayak gitu Kak Agai, Kak Risha. Dia butuh latihan kayak setahun udah Cepet ya, udah lebih cepet ya. Nah, Faktor genetik ya mungkin ya. faktor genetik bisa. Makanya aku bukan termasuk di situ, makanya kayak benar-benar fokus banget. Apalagi kalau aku sudah ikut sesuatu ya benar-benar Full. All out ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau latihannya apakah memang kalau sprinter ini latihannya cuma lari atau memang ada latihan beban juga di situ? Malah Kak, untuk sprinter itu lebih fokusnya di beban sebenarnya. Kita main beban itu hampir seminggu itu 3 kali. Terus lari juga nggak boleh jauh-jauh banget. Paling jauh kayak jogging aja sekitar 30-45 menit. Sisanya kayak main sprint, beban. Beda kalau lari jarak jauh ya butuh banyak lari kan. Misalnya turunnya lari 5K atau 10K ya berarti mereka harus lari lebih dari 5K sama 10K itu sih. Beda. Betul, karena kalau long runner itu mereka tipikal badannya juga kurus-kurus kan? Kering. Kurus ya? ya. Kalau yang sprinter yang kayak harus keker-keker, badan besar, muskular berotot ya. kayak Oh gitu. iya. Betul, lebih berotot.
kalau sprinter? Kalau sistem energinya tuh kayak misalnya pelari jarak jauh pakai aerobik yang kayak pernapasan yang jantung. Kalau yang sprinter itu kayak pakai otot kayak itu kayak lari. Jadi kita lari 100 meter itu paling napasnya kayak 3 kali sampai 4 kali bernapas. Jadi kayak ngeden, nahan kayak gitu sih. Oh, iya, baru tahu juga ya. Kalau lari jarak jauh 5 sampai 10 kilo, Nah itu napasnya gimana tuh? Sebenarnya kalau napas standar aja dari hidung ke mulut, atau kalau udah capek Per langkah nggak hitungnya? Per langkah narik, per langkah turun nggak? Nggak juga sih, tergantung kenyamanan waktu ke Age sama ke Arisha lari. Yang jelas jangan sampai ke Age Nggak bernapas. Iya, jangan sampai nggak bernapas, jangan sampai kita kayak tahan napas. Ada orang yang lari tapi mulutnya dipinggem, nahan kayak gitu ya, capek. Iya. Itu aku dulu sih kayak gitu. Tetap pakai mulut ya kalau napasnya? Sebenarnya pakai hidung sih sebenarnya yang lebih optimalnya, buangnya pakai mulut. Cuman kalau orang tuh kan kalau udah lari, udah capek, udah ngep, pasti kan yang penting jangan sampai gak napas aja. Kadang dia yang hirup dari mulut, tapi otomatis pas dia ngirup dari mulut sebenarnya secara nggak langsung dia tuh sebenarnya ngirup dari hidung aja sih Kak Agai. Jadi tetap hidung aja. Tapi jangan sampai gak dibuka aja mulut. Betul. Jadi ya tetap mau pakai mulut, pakai hidung, yang penting pakai celana pas lari. Jangan ada menapas itu, Bang. Ya kan, pakai celana kan masih dicari polisi. Karena aku tuh pernah cobain kayak 5K gitu-gitu. Gila, CHG nggak kuat sih. Nggak kuat ya? Gantung ngep-ngepan kan. Aku kalau urusan lari udah give up sih aku. Beneran. Tapi teknis kuat Kak Arisha. Kalau pemula kenapa tuh? Iya, kenapa ya? Kenapa nggak bisa langsung kuat? Sakit perut, langsung puyeng. Sama kayak kita belajar kan pasti misalnya dari SD belajarnya kayak belajar nulis, belajar menghitung pelan-pelan dulu kan, nulis A, B, C, D kayak gitu juga lari. Kita nggak bisa baru mau kenal lari langsung lari 5K, langsung 10K. Harusnya kayak jalan dulu, jalan udah kuat 1 jam misalnya. Terus dicoba lari jogging kecil, misalnya pace-nya kurang lebih 10 menit 1 kilo, ya itu kan nggak masalah. Terus pelan-pelan nanti sebulan udah kuat ngerasa pace gini, mulai naikin 8 menit, 9 menit, sampai seterusnya, sampai kayak tubuh kita tuh siap untuk lari yang lebih cepat sama lebih jauh lagi. Fokusnya kita tuh di waktu aja dulu sih sebenarnya kalau awal-awal, penting durasinya panjang kayak gitu. Jarangnya nggak usah dipeduliin. Nanti kalau udah kuat baru fokus di jarak, fokus di waktu juga. Jadi pelan-pelan aja. Kebanyakan orang baru kenal lari langsung turun 10K, 21. Karena pengen mendapat medali. Sebenarnya nggak apa-apa dapat medali, tapi kita harus tahu kenali batasan tubuh juga. Kita, ya. Soalnya ada kasus pada waktu 2017 nih Kak Arisha, Kak Agai. Jadi dia itu mungkin pelari rekreasi lah kita sebutnya. Jadi dari Musirawas ke Palembang naik kereta malam, paginya kan langsung race kan, langsung lari 10K sama 5K. Terus dia di jembatan Ampera Kak Agai langsung pingsan, terus dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit udah meninggal semua. Nah itu kan akibat terlalu memaksakan diri, tidak siap badannya, istirahat kurang. Apalagi kalau sebenarnya kalau kita turun 5K sama 10K itu tetap harus ada persiapan. 2 nomor dia turun. Sebenarnya 1 nomor tapi ada 5K, ada 10K kan. Kemungkinan dia kalau sampai jembatan Ampera itu berarti turun 10K. Sebenarnya 10K dibilang jauh ya, emang lari jarak jauh. Sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena dia tadi nggak siap secara tidurnya kurang, fisiknya ya gimana, latihan juga mungkin nggak tertata, makanya tadi meninggal kan. Kita kan jangan sampai kayak gitulah. Betul. Ini resiko-resiko yang bisa terjadi kalau kita tidak memperhatikan hal-hal detail ya, kayak faktor istirahat, lalu kesiapan badan juga, nutrisi dan lain-lain. Jadi bukan cuman yang terlalu diperhatikan adalah penampilan aja, ya kan? Yang disiapin ketika mau race, sepatu, baju, outfit, headset, kacamata, ya kan? Padahal yang paling penting adalah dirinya itu yang disiapkan. Oke, kita bakal balik lagi di segmen ketiga, bakal lebih seru. Masih dengan M. Agung Wibowo, SPD, MPD, Grand Finalist New Element of the Year 2024. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
Ya, terima kasih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Anda masih menyaksikan Halo Palembang dari studio Dopal TV Memang Punya Kita, dan ini masuk di segmen ketiga. Jadi bagi Mang Cek Bicek yang mungkin miss tadi 2 segmen pertama, nanti bisa saksikan di program Pal TV. Kita akan upload di YouTube tayangan Halo Palembang edisi hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita M. Agung Wibowo, SPD MPD, seorang pelatih dan juga Grand Finalist The New Element of the Year 2024. Ya. Kita lanjut ngobrol lagi nih, Gung. Nah, ini kan sebagai pelatih lari, sekarang udah mulai banyak digandrungi, ada banyak orang-orang yang juga pengen ikut nih, pengen memulai untuk hidup lebih sehat. Nah, apakah memang lari ini menjadi pilihan pertama, mengingat kita juga ada pilihan kayak sekarang kan orang banyak juga yang nge-gym. Nah, apakah lebih bagus di-combine, hybrid, atau pilih salah satu nih kalau untuk pemula yang pengen hidup sehat? Kalau untuk pemula, kalau saran aku pribadi ya pilih salah satu aja ya. Cuman kalau kita udah menekuni dunia olahraga ya misalnya lari sama nge-gym kan itu bagus. Kita dari sekarang harus kayak kalau dalam elemen tuh nabung otot. Karena umur 30 tahun ke atas ya otot kita bakal nyusut lah, bakal berkurang kan. Makanya kalau kita lari ya bakal lari terus tapi tanpa main kekuatan ya otot kita ya secara pernapasan, secara jantung ya kuat gitu. Yeah. Tapi kalau secara otot ya kita nggak kuat, makanya ya, bijaknya ya harus di-combine sebenarnya. Tapi kalau nggak dikombin juga ya sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting jangan sampai kita nggak gerak, itu aja sih. Yeah. Kalau lebih parah nggak gerak daripada kita nggak gerak sama sekali, lebih parah nggak gerak lah kan, daripada kita geraknya cuma satu ya nggak masalah. Jadi itu sih agak. Karena biasanya kalau dari pemula udah satu olahraga, nagih ya olahraga yang lainnya ya biasanya. Iya, benar. Pengalaman nih kita. Yang penting gerak dulu ya. Dulu aku kasti loh pertama kali seneng. Apa? Lucu kan kasti zaman SD. Oh iya, zaman SD. Olahraga pertama yang bikin aku seneng olahraga itu kasti. Langsung ke yang lain. Dan kasti pun ada larinya kan. Iya, lari, ngejar bola. Iya. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalnya peran olahraga lari ini sendiri nih dalam sekarang kan anak-anak muda ini kalau bicara mengenai olahraga ini juga bicara mengenai kesehatan mental. Nah, seperti apa Agung melihatnya dalam meningkatkan kesejahteraan mental ya, mental health ya? Sebesar itu kah dampaknya? Iya, bahkan ada penelitiannya yang bilang dengan olahraga ya mental kita ya lebih bagus gitu sih. Makanya aku pribadi aja menurut pengalaman aku ya tadi misalnya lagi sedih, misalnya lagi mumet banget kayak ngerjain skripsi, misalnya aku kemarin ngerjain tesis lagi mumet ya aku sempetin olahraga, karena dengan aku olahraga tadi yang kayak nge-refresh otak aja kayak gitu, lebih tenang, lebih berpikir lebih jernih, karena tadi ada beberapa hormon yang seperti Kak Age bilang tadi yang timbul gara-gara olahraga, dan hormon itu ya kayak mempengaruhi kehidupan aktivitas sehari-hari kita. Jadi ya olahraga bagus lah untuk kesehatan mental kita itu sih. Saya balik-balik itu dikontrol sama mindset kita sendiri ya. Iya benar. Kalau menganggap olahraga itu sebagai beban atau obat. Obat, betul. Betul. Karena ya zaman sekarang ini sangat perlu lah ya. Karena kita ini selalu dihadapi dengan yang instan, dengan yang maksudnya kita di rumah aja diem nggak ngapa-ngapain ya makanan bisa datang. Iya betul. Ya kan? Kita bisa makan, bisa hidup lah tanpa ngapa-ngapain, dan ujung-ujungnya kita menjadi sangat-sangat pasif gitu loh untuk tidak bergerak, dan ini yang akan menyebabkan penyakit di beberapa tahun mendatang ya. Nggak sekarang. 10 tahun lagi baru keras. 10 tahun, 20 tahun lagi. Kolesterol tiba-tiba. Betul. Nah, jadi memang bahkan sekarang kan Agung sudah sebagai health influencer juga nih sebagai finalis The New Element ini. Kira-kira ini menjadi wadah untuk mengepakkan sayapnya, memberikan dampak yang lebih luas lagi kah, Gung? Iya, memang tujuannya tadi ikut elemen ya tadi supaya lebih melebarkan sayap ya. Jadi bukan hanya di Palembang, aku bisa menginfluence orang-orang tuh yang di luar Palembang, kayak di luar daerah, atau bahkan di Jawa sekalipun, atau pokoknya di mana saja. Karena kayak akhir-akhir ini apa yang aku post di media sosial udah FYP terus Kak Raisa. Jadi wah gila nih, banyak banget yang lihat, banyak banget yang komen. Siapa nih orang? Padahal dia nggak nge-follow kita kan, tapi dia komen di media sosial kita. Ya meskipun nggak terlalu banyak banget, cuman kan tujuan dari kita ikut elemen tadi ya sedikit tercapai lah, meskipun baru orang sedikit, tapi orang sedikitnya
siapa nih orangnya? Siapa ya? Orang baru nih. Orang baru nih. Iya, tapi kan itu pasti dengan konsistensinya Kak Agung sendiri dalam untuk membranding si olahraga itu, bagaimana dampaknya untuk orang lain. Kalau nggak konsisten juga orang nggak akan nyampe kan informasi. Jadi minimal sehari nih sekarang. Aku lihat kok Instagramnya. Terus post olahraga terus. Sama Cocok hargain olahraga terus. Iya dong. Kita kan harus memberikan dampak positif ya pastinya ya untuk masyarakat ya. Iya. Oke, nah lalu kalau kita ngomongin pelatihan nih Gung, sekarang masih sibuk untuk ngajar-ngajar kayak tadi, banyak kan yang ini ya, casis ya? Casis sih sekarang kalau kebanyakan calon siswa. Ya. Mau tes akademi polisian, mau tes akmil itu sih. Atau juga ada yang kebugaran, tapi ya kalau aku fokusnya kan kita ada tim tuh. Kalau yang tim kebugaran yang pelatihan satunya, kalau aku lebih tim yang ke casis tadi. Yang berarti ada target ya? Ada target. Mereka harus nyelesain berapa tuh? Misalnya 6 putaran, lari 12 menit harus dapat berapa kayak gitu. Misalnya cowok harus minimal 7 atau 8, kalau yang cewek minimal 5 atau 6. Gitu sih, jadi benar-benar target. Cuman tadi permasalahan melatih casis ini kayak latihan sebulan lari dari 6 pengen minta 8, padahal cuma sebulan dia datang ke kita, makanya kayak apa sih orang-orang kayak gini. Nah tapi untuk Kak Agung melatih casis itu ada nggak rasa beban gitu, karena ada tujuan untuk masa depan? Iya, bebannya karena tanggung jawab tadi sih, mereka permintaannya besar tapi effort yang mereka kasih benar-benar sedikit tadi. Pengen lari 8, yang awalnya lari 6, tapi latihan cuma 1 bulan 2 bulan ya. Kalau dia punya bakat alam ya nggak apa-apa ya mungkin ya. Tapi kalau yang kita ngelatih dari 0, terus orang tuanya juga kayak bisa ada yang lari 12 menit katanya, seminggu lagi tes nih katanya, bisa nggak dapat anak saya perempuan dapat lari 5, padahal olahraga aja nggak pernah, tiba-tiba mau minta lari 5 putaran dalam sekeliling lapangan 400, ya kan nggak nyambung. Itu sih yang buat beban, makanya kita kasih edukasi terus, nggak bisa ibu bapak, nggak bisa anak ibu, tapi kita seberusaha mungkin kita latih sebenar mungkin supaya anak ibu lebih better lah daripada saat ini. Itu sih. Iya lah pasti, karena itu bertujuan dengan masa depan mereka ya. Iya. Betul. Kalau casis kan bukan cuma lari aja ya. Ada push up, pull up juga ya. Itu juga diajarin ya. Itu diajarin semua. Kita ada tempat khusus untuk melatih itu. Kalau push up minimal berapa tuh? 1 menit itu kalau nggak salah 42 sampai 43. Sit up juga kayak gitu. Dan harus bener gerakannya, harus sampai atas ya. Harus bener ya. Betul. Pull up berapa sekarang pull up minimal? Pull up kalau cowok itu 16. Tapi kalau cewek ini chinning ya. Kalau cewek chinning. Ya. Itu sih. Pull up tuh larinya ke back ya? Atau chest? Back ya? Belakang. Back, luar biasa. Tapi aku bisa melihat loh wajah-wajah orang-orang casis itu, oh ini pasti lagi menyalon akademi polisi nih. Kalau ada orang lari di luar, pakai baju-baju. Casis nih pasti. Iya. Rambut agak cepat. Casis nih. Udah siap ya. Dan ya ini juga informasi menarik untuk Cek Mirsa Paul TV yang mungkin pengen menjadi calon-calon siswa taruna ataupun perwira ya, ini bisa ke Agung juga langsung untuk mempersiapkan fisiknya ya di Ampera komunitas tadi ya. Pastinya luar biasa. Nah kalau untuk komunitasnya sendiri nih dan juga jasa kepelatihannya, harapannya ke depan seperti apa nih Gung? Kalau harapan ya pokoknya semoga komunitas sama jasa pelatihan aku nambah lebih besar, lebih bisa berdampak bagi semua orang. Pokoknya semua kalangan, semua umur bisa ikut di komunitas aku, bukan yang anak-anak muda aja ya. Soalnya tadi kebanyakan yang ikut komunitas aku tuh tadi pelajar sama mahasiswa itu sih. Kalau yang udah kerja itu sangat jarang Kak. Soalnya tadi mungkin orang kalau lihat di media sosial, aduh anak kecil semua. Itu sih, pokoknya semoga lebih merata lah, bisa semua orang bisa ikut. Pengen nambah cabur gak? Paling basket kagak ya. Ini ketuanya langsung nih. Ampera basket ya. Iya. Dulu ada tuh kemarin komunitasnya Ampera basket kagak, tapi sekarang nggak tahu kemana sekarang komunitasnya. Oh nggak jalan. Nah, kalau untuk di Ampera sendiri, ada nggak momen-momen mereka pengen lari itu emang having fun untuk kayak seminggu sekali atau minggu pagi? Nah kalau kebetulan kan karena kita ada komunitasnya sebenarnya ada sebenarnya.
Jadi kita, karena aku tuh keterbatasan waktu sekarang, kan banyak yang diurus kan, jadi komunitas aku tuh misalnya lagi kumpul, bisanya olahraganya di malam hari, habis maghrib kita baru start. Gitu Lari bareng. Lari bareng. Tapi fokusnya tadi memperbaiki teknik. Oh larinya harus benerin, tangannya harus kayak gini. Terus belajar teknik ya, kalau dalam lari tuh ada teknik ABC namanya, yang kayak drill, angkling, angkat paha. Nah, kita lebih fokusnya larinya ke situ. Kumpul-kumpul kita jadi fokus benerin teknik lari. Jadi setelah mereka keluar dari kita, ya larinya, kece banget larinya itu. Kece banget. Lari itu ada tekniknya juga ya. Jadi kalau lari jarak jauh itu mesti pakai jinjit atau telapak tengah nih? Sebenarnya dia tuh agak diinjit, ada bola kaki namanya Kak Aga. Bola kaki, jadi di bola kaki tuh di tengah-tengah, tapi agak diinjit juga, tapi jangan napak juga. Sebenarnya tipe-tipe setiap pelari itu beda-beda. Ada yang dia napak, ada yang dia diinjit, ada yang jatuhnya ditumit. Ya sebenarnya paling benar tadi sebenarnya yang jatuhnya agak di tengah, tapi di bola kaki tadi, tapi agak sedikit diinjik. Jadi dia kayak sistem pair deh. Nah, itu lebih cepat ya? Lebih cepat deh, lebih enteng. Dan sprinter rata-rata kayak gitu ya? Nah kalau sprinter lebih diinjit lagi, tapi tetap ada bola kaki tadi. Jadi di bola kaki tadi. Oke. Nah mungkin terakhir nih Gung, himbauan atau pesan-pesan ya untuk anak-anak muda ya kali ya di Sumatera Selatan dari Agung, silakan. Pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa gerak, karena gerak tadi sangat penting bagi teman-teman semua untuk tadi kesehatan badan, kesehatan fisik, kesehatan mental, pokoknya kesehatan. Dengan teman-teman bergerak 30 menit aja ya, insya Allah teman-teman pasti terhindar dari berbagai penyakit kayak seperti diabetes, obesitas, dan lain semacamnya. Jadi kalau aku di Elmen tuh ada hashtag namanya gue udah gerak lo kapan, gerak dari sekarang. Gue udah gerak lo kapan. Kalau bahasa Palembang aku lah gerak kau kapan. Giliran kau. Giliran kau ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Agung sudah mampir di Halo Palembang. Sukses terus untuk komunitasnya, untuk jasa pelatihannya, dan juga untuk elemennya ya. Finalisnya kita doakan yang terbaik pastinya untuk Agung dan Sumatera Selatan. Dan Bang Cebice Mirsa Pal TV, terima kasih yang sudah nonton Halo Palembang edisi hari ini. Terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Terima kasih yang telah nonton. Akhir kata saya HGKND. Saya Resya Monika, kami pamit undur diri. Tahan bentar ya. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji. Acara ini dipersembahkan oleh